Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang proses pengolahannya. Jadi kalau yang minggu lalu adalah teknik pengolahannya, nah di sini adalah proses pengolahan dan pengawetannya. Jadi pada proses pengolahan dan pengawetan ini yang perlu kalian pahami dari indikator pembelajarannya adalah menganalisis teknik pengolahan yang kita minggu lalu sudah kita pahami, dan di sini sebenarnya kelanjutannya serta menganalisis proses pengolahannya. Nah, jadi dari proses pengolahan ini ada beberapa model proses dari pengolahan makanan itu sendiri. Nah, jadi yang pertama ini ada dia sistem pendinginan ya. Jadi pendinginan ini dapat dibagi dengan dua, baik dia pendinginan maupun dengan pembekuan. Jadi kalau dia pendinginan ini biasanya untuk bahan-bahan yang bersifat mudah busuk, tetapi di sini untuk mempertahankan tetap segar biasanya untuk bahan nabati, yaitu sayuran dan buah-buahan. Karena kalau untuk sayuran dan buah-buahan biasanya hanya perlu agar tetap segar dia dengan menggunakan pendinginan. Nah, jadi di sini pendinginan biasanya hanya sebatas membuat bahan tersebut tidak layu, ya, sehingga tekstur dan rasanya tetap, ya, kualitasnya tetap terjaga. Sedangkan kalau dia pembekuan, biasanya di sini sifatnya untuk yang hewani. Jadi yang hewan ini kan biasanya daging, ikan, ayam, dan lain sebagainya. Ini teksturnya mudah busuk dalam hitungan jam, ya. Kalau pendinginan tadi kan sayuran dan buahan itu biasanya waktunya bisa beberapa hari ataupun bulan, tergantung jenis buah dan sayurnya. Tapi kalau pembekuan ini biasanya hanya bertahan beberapa jam di suhu ruangan. Dia tidak bisa tahan lama, makanya di sini prosesnya harus dilakukan pembekuan agar makanan tersebut atau bahan makanan tersebut lebih awet. Jadi biasanya digunakan untuk pengawetan dari bahan yang sifatnya hewani, ya. Jadi pendinginan untuk nabati, pembekuan itu lebih cenderung ke hewani. Nah, untuk pendinginan ini biasanya kalau di swalayan ataupun di supermarket, dia pendinginan memang khusus buah dan sayur, ya, agar tidak cepat busuk dan senantiasa segar dalam jangka waktu yang diharapkan. Nah, untuk berikutnya selain pendinginan, ini ada yang namanya pengeringan. Jadi kalau pengeringan ini biasanya menggunakan alami, ya, baik dia untuk dari sinar matahari ataupun dengan penggunaan pemanasan seperti oven. Ya, jadi biasanya kalau pengeringan yang alami dengan menggunakan sinar matahari, ini cita rasa makanannya jauh lebih baik dan lebih enak gitu. Tapi kalau dia penggunaan pemanasan secara paksa seperti oven, ini biasanya rasanya agak berubah gitu. Contohnya misalkan seperti kerupuk, itu jika dikeringkan dengan cara sinar matahari, dijemur dengan di bawah sinar matahari dengan cara pengeringan oven, itu kualitas rasanya sangat berbeda, ya. Nah, jadi pengeringan ini tujuannya untuk mengurangi kadar air dari makanan yang ada. Jadi kandungan air yang ada ini dikurangkan dengan cara pengeringan, sehingga di sini bisa makanan itu jauh lebih lama dan lebih awet. Serta ketika pengeringan ini dilakukan dengan baik dan memang benar-benar kering, maka dapat menghindari jamur ataupun bakteri yang muncul di dalam makanan tersebut. Ya, jadi di sini selain untuk mengurangkan kadar air, dia juga berfungsi sebagai
untuk mempermudah dari penghematan ruang penyimpanan ataupun ketika kita kemas atau mengurangi biaya dari pengangkutan ketika kita ingin mengirim, ya. Nah, kemudian dalam pengeringan ini juga biasanya mempengaruhi dari luas permukaan benda tersebut, ya, baik dari suhunya, kemudian aliran udaranya, tekanan uap di udaranya, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan mempengaruhi dari bahan-bahan yang ada ketika kita keringkan. Yang berikutnya ada pengemasan. Jadi pengemasan ini digunakan untuk mencegah kerusakan atau menjaga bahan tersebut agar lebih bersih, lebih tahan lama, ya, memperpanjang usia dari makanan tersebut. Jadi di sini biasanya kalaupun penggunaannya menggunakan plastik, itu plastik yang aman jenisnya Spor 226, ya. Ini biasanya digunakan untuk membungkus jenis sayuran ataupun buah-buahan. Atau kalau misalkan untuk kemasan jadi, ini ketebalan plastiknya ada. Jadi ketebalan tertentu yang digunakan untuk pengemasan barang tersebut agar tidak kalau bisa dia kedap udara. Jadi di sini tidak mudah basi ataupun tidak mudah melempem ataupun amem, ya, di jenis makanan yang garing ataupun yang digoreng. Nah, kemudian ada pengalengan. Jadi kalau pengalengan ini biasanya untuk buah-buahan, sayuran maupun jenis dari hewani, contoh seperti daging, ikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengalengan ini biasanya jenisnya adalah kalau untuk buah-buahan, contohnya seperti rambutan, itu yang sudah dikupas kemudian dikalengkan, kelengkeng, leci, kalau untuk yang lain juga ada jagung. Nah, kalau untuk jenis ikan ini biasanya dalam bentuk sarden, atau kalau daging dia kornet, ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini pengalengan untuk mencegah agar barang-barang tersebut ataupun makanan tersebut ini tetap awet dan tahan lama. Dan biasanya ada proses sterilisasi, ya. Jadi ketika di dalam kaleng itu maka perekatnya juga harus benar-benar rapat dan kedap udara sehingga menghindari pertumbuhan jamur ataupun bakteri lainnya yang mempermudah makanan tersebut cepat busuk. Jadi di sini gunanya dari pengalengan adalah untuk lebih mengawetkan, memperpanjang umur dari makanan tersebut agar terhindar dari jamur dan bakteri lainnya sehingga tidak mudah rusak dan tetap aman dikonsumsi dengan mempertahankan cita rasanya. Nah, kemudian untuk penggunaan bahan kimia dan pemanasan. Jadi di sini penggunaan bahan kimia ini biasanya untuk skala besar, ya, seperti industri, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya bahan kimia yang digunakan juga ini bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi, tidak bahan-bahan yang bahaya, ya. Jadi di sini biasanya jenis-jenis kimia itu ada cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, dan lain sebagainya. Di sini biasanya digunakan untuk makanan-makanan yang siap saji ataupun yang memang tingkat keamanannya lebih baik gitu. Jadi di sini untuk penggunaan bahan kimia itu sendiri disesuaikan dengan jenis bahan makanan ataupun jenis makanan yang akan diolah gitu. Nah, untuk pemanasan prosesnya itu sendiri dia menggunakan pasteurisasi, ya, yaitu 10.000 derajat Celcius sampai di atas 1.000 derajat Celcius. Jadi memang di sini bakterinya benar-benar mati.
ya, ataupun jamurnya benar-benar mati. Jadi sehingga di sini ketika jangka waktu yang sudah ditentukan, makanan ini aman dikonsumsi dan tidak busuk, ya. Nah, kemudian ada teknik iradiasi. Jadi teknik iradiasi ini merupakan teknik yang sering digunakan di usaha pengolahan, ya, karena dia aman, ya, dengan menggunakan radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang digunakan dengan cara hampir seperti ini, ya, hampir sama seperti fermentasi, tapi di sini prosesnya lebih cepat gitu, sehingga dia lebih awet, ya. Contohnya gini, contoh kalau misalkan teknik iradiasi, pernah nggak lihat kemasan-kemasan makanan, contoh seperti rendang, makanan yang siap saji, ya, rendang. Pernah nggak lihat rendang yang dikemas di dalam kemasan yang cantik dijual, baik dia secara online maupun secara langsung gitu. Pernah nggak lihat seperti itu kemasannya? Dia sudah dibungkus, di luarnya ada plastik, di dalamnya ada lagi seperti aluminium foilnya yang memang kedap udara sehingga tingkat keamanannya terjamin. Jadi di sini untuk menghambat pertumbuhan jamur juga. Pernah nggak melihat seperti itu? Udah banyak sekarang. Nah, itu sebenarnya itulah namanya teknik iradiasi. Jadi teknik yang memang digunakan di kalangan masyarakat yang aman memang untuk dikonsumsi. Karena memang kalau teknik iradiasi ini dia tidak mempengaruhi rasa makanan tersebut. Baik dari segi gizinya, teksturnya, dan lain sebagainya. Jadi teknik iradiasi ini adalah teknik yang aman dan memang sudah diakui oleh WHO dan sudah memang diterapkan di dunia, sehingga makanan yang kita proses, kita olah dan kita jual itu tetap dalam kondisi aman dan bersih. Nah, jadi sekarang tidak perlu takut, misalnya pengolahan makanan khas daerah kan memang cepat basi, iya, tapi ada proses-proses yang memang perlu dilalui agar makanan itu awet sehingga bisa dijual dalam kurun waktu yang lama. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Oke. Nah, kemudian ada teknik fermentasi. Jadi kalau teknik fermentasi ini makanan yang memang diolah dan butuh waktu penyimpanan yang lama untuk menghasilkan produk yang bagus. Contohnya dari segi teknik fermentasi itu seperti kecap, kemudian saus, apalagi terasi ataupun kita bahasa kerennya belacan gitu ya. Jadi di sini biasanya pada proses fermentasi ada banyak cara, memang tergantung dari barang ataupun produk yang kita harapkan, agar bagaimana barang yang kita harapkan tadi, yang kita olah itu tidak mudah basi ataupun tidak mudah busuk. Nah, contohnya sendiri kalau kedelai itu bisa diolah. Nah, ketika kita ingin membuat kecap, maka berapa lama masa penyimpanannya, gitu, agar menghasilkan kecap yang benar-benar baik dan gurih. Jadi di sini semuanya proses dari fermentasi. Baik itu dengan contoh kalau di daerah apa ya, daerah Sidimpuan ya, itu ada ikan asap, benar nggak? Benar, Mem. Nah, ikan saleh ya. Iya, Mem. Nah, itu juga salah satu cara fermentasi, pengawetan ikan dengan cara alami. Nah, berapa lama kira-kira proses pengasapannya? Boleh tahu? Kira-kira berapa lama proses pengasapan dari ikan saleh itu? Kurang tahu juga sih, Mem. Nah, itu kan setelah diasapi juga ada melalui proses penyimpanan ataupun pensterilnya agar tidak tumbuh bakteri ataupun jamur di dalam ikan tersebut, sehingga bisa tahan beberapa
bulan atau mungkin sampai tahunan gitu. Jadi di sini memang fermentasi juga diperlukan. Kalau untuk makanan khas daerah sendiri yang sering difermentasi itu contoh kalau dari Jawa Tengah itu gudeg ya. Tahu gudeg kan? Tahu, Mem. Nah, itu proses pemasakannya juga prosesnya dari fermentasi gitu. Jadi setelah dimasak itu dimasukkan ke dalam kendi, ditutup untuk beberapa hari sehingga membuat gudeg itu semakin manis dan semakin gurih. Jadi banyak teknik-teknik yang memang digunakan di Indonesia untuk fermentasi makanan, baik dia makanan jadi maupun makanan-makanan yang masih harus diolah lagi gitu. Jadi untuk fermentasi sendiri ini sudah banyak dikembangkan di dalam masyarakat. Jadi salah satu cara yang tadi itu seperti kecap, saus dan lain sebagainya. Ikan asin, apalagi kalau dari Sibolga itu dengan cara penjemuran ikan asin itu merupakan fermentasi pengawetan dari makanan laut. Oke, untuk proses pengolahan makanan khas daerah sudah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Mem. Oke, berarti sudah paham semua ya? Insya Allah paham, Mem. Allah sudah, Mem. Oke, alhamdulillah. Jadi itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Tolong dikerjakan psikologinya, selesaikan semua tugas-tugasnya. Karena memang sebenarnya harus direkap dari akhir bulan yang lalu, tapi masih banyak siswa yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi diharapkan kerjakan tugas kalian dan screenshotkan ke gurunya masing-masing agar gurunya bisa merekap kembali. Kalau membuka psikologi lagi mungkin itu akan memakan waktu ya. Jadi saya harapkan untuk di kelas 11 ini kalian kerjakanlah semua tugasnya karena masih ada harapan kalian untuk menaikkan nilai ketika nanti untuk pengajuan di SNMPTN. Mudah-mudahan bisa lulus nantinya dengan perjuangan kalian saat ini. Itu saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Mem. Ya.